mereka itu telah melaksanakan proses pengintegrasi itu jikalau saya katakan yang pertama, pengelola perguruan tinggi itu, pengelola program studi itu telah memastikan keterlaksanaan standar hasil penelitian. Yang kedua, pengelola perguruan tinggi itu, pengelola program studi itu harus memastikan keterlaksanaan standar hasil PKM. Jadi output dari standar hasil penelitian berupa laporan penelitian, berupa seminar hasil penelitian, berupa publikasi hasil penelitian, berupa hak paten atas hasil penelitiannya. Itu semua Bapak Ibu, itulah yang kita gunakan untuk memperkaya proses pembelajarannya kita. Itu Ibu Bapak. Standar integrasi itu akan mengatur tentang bagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Laporan penelitian dosen. Kalau dia seminarkan hasil seminarnya yang dimasukkan di proceeding. Hasil penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Hasil penelitiannya yang telah dipatenkan punya haki itu digunakan oleh dosen, digunakan oleh mahasiswa di dalam memperkaya proses pembelajaran kita. Memperkaya apa? Memperkaya penguatan di dalam capaian pembelajaran lulusan. Jadi caranya seperti apa? Sederhana saja Bu Bapak. Berarti adalah CPMK yang ada itu paling tidak itu Bapak nanti Ibu Bapak bisa perhatikan. Apakah di CP dulu ya, CP dulu nih. Apakah capaian pembelajaran prodi itu Ibu Bapak jikalau memang perlu dimasukkan pengayaan atas sikapnya, pengetahuannya, keterampilan umumnya, keterampilan khususnya berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, itu boleh kita lakukan. Bapak Ibu. Upaya-upaya Ibu Bapak melakukan itu kan harus ada yang mengatur. Harus ada yang mengatur. Apa yang mengatur? Salah satu di antaranya standar. Maka saya sebut namanya standar integrasi hasil penelitian dosen, PKM dosen, dalam pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu dipastikan dulu ya bahwa kita selaku pengelola perguruan tinggi itu telah memenuhi dua syarat perlu ini. Dua syarat perlu ini. Setelah itu ada syarat perlu Bapak Ibu adalah maka sekarang kelengkapan. Nah, ini dia Bapak. Saya selalu sampaikan Bapak, kelengkapan administrasi apa yang harus kita persiapkan ketika kita membangun yang namanya dengan standar. Itu perlu Bapak Ibu. Mari kita mulai Bapak Ibu. Apa yang harus Ibu Bapak persiapkan? Saya katakan Bapak Ibu adalah ada 4 hal yang harus kita persiapkan ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah kebijakan perguruan tinggi kita terkait dengan satu implementasi yang dilakukan oleh semua dosen, tanda kutip bernuansa wajib untuk menggunakan hasil penelitiannya, menggunakan hasil PKM-nya untuk memperkaya proses pembelajarannya. Itu kebijakan perguruan tingginya. Pak, bagaimana bentuknya? Kan begitu ceritanya. Kan selalu tanya bagaimana bentuknya. Ibu Bapak setidak-tidaknya ada surat keputusan pimpinan perguruan tinggi Bapak. Apa nanti isinya? Nanti akan saya beritahu Bapak. Apa yang saya beritahu? Jelas akan saya nanti beritahu. Sehingga nanti Ibu Bapak akan bisa mendorong hal ini kepada pemimpin perguruan tinggi Ibu Bapak. Bapak, Ibu, ternyata dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh LL Dikti Monas, gitu Bapak ya, ternyata kita harus menyediakan payung hukumnya dulu. Payung hukumnya apa? Kebijakan. Jadi tidak perlu dalam bentuk dokumen khusus, cukup surat keputusan. Setelah itu Bapak Ibu, maka Ibu Bapak menurunkan kebijakan itu di dalam pedoman, prosedur, dan peraturan akademik. Ini Bapak. Peraturan akademik. Contoh misalkan nanti, kalau Ibu Bapak nanti melihat di akreditasi itu kan ada Pak. Kalau Ibu Bapak nanti lihat, baik itu LAM mandiri, LAM ya, LAM di PTKes atau di LAMIMPO. Kalau LAMIMPO saya belum lihat dengan detail, saya hanya untuk LAMIMPO aja dulu Bapak Ibu ya. Yang di itu jelas Pak dilihat. Dinyatakan di situ di mana saja bentuk-bentuk pengintegrasian itu yang harus dipertanggungjawabkan.
Salah satu dikatakan di sana Bapak Ibu adalah kita harus memastikan hasil penelitian dosen, hasil penelitian kepada dosen itu harus memperkaya proses penyampaian knowledge. Berarti apa itu? Bagian dari rujukan yang harus dibaca, rujukan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Maka Bapak Ibu, sederhana saja. Kalau demikian nanti Bapak Ibu, kalau ada penelitian Ibu Bapak yang relevan dengan bahan kajian kita, ya sudah, Ibu Bapak jadikan itu menjadi rujukan mereka. Jadikan itu Bapak Ibu menjadi salah satu bahan bacanya mereka. Jadikan itu Bapak menjadi modul pembelajaran kita. Itu salah satu bentuknya Ibu Bapak ya, bentuknya. Setelah kita punya pedoman, kita punya prosedur, kita punya peraturan, maka sekarang kita harus ada satu dokumen yang mengatur kita tentang apa yang harus kita kerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, kapan itu dikerjakan, apa hasilnya. Itu Bapak Ibu. Berarti itu apa? Itu standar. Itu standar, Bapak. Itu standar. Maka kita perlu membangun standar. Itu yang mau kita bangun hari ini. Itu yang mau kita bangun hari ini, Bapak. Standarnya. Tentunya Ibu Bapak masih mengingat, standar itu terdiri dari 9 bagian. Bagian yang paling pokok itu adalah bagian yang kelima, mengenai apa? Pernyataan isi standar. Bagian yang keenam adalah indikator capaian standar. Bagian yang ketujuh adalah strategi pencapaian standarnya. Itu Bapak. Itu inti pokok dokumen standar. 3 yang utama. Setelah itu Bapak Ibu, apalagi yang harus kita persiapkan? Kan begitu ceritanya sekarang. Ibu Bapak adalah standar kita itu kan harus di PPEPP-kan. Standar itu harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Kan begitu ceritanya Ibu Bapak ya. Maka untuk bisa melakukan perencanaannya, ada dong formulirnya. Mungkin tidak formulir secara berdiri sendiri, tapi formulir yang sifatnya adalah terkait, ya, terkait dengan formulir yang sudah ada. Contohnya apa? Saya katakan demikian, Ibu Bapak kan punya formulir RPS. Punya formulir RPS. Jikalau nanti di dalam peraturan akademik yang akan Ibu Bapak buatkan itu, setiap dosen itu yang memiliki hasil penelitian, publikasi, hasil PKM yang bisa digunakan untuk memperkaya mahasiswa dalam hal memahami bahan kajian, maka itu Bapak Ibu buat peraturannya. Hasil penelitiannya, hasil publikasinya, hasil PKM-nya dicantumkan sebagai referensi pendukung. Itu dia Bapak. Itu peraturan. Berarti formulir apa yang akan Ibu Bapak gunakan sebagai bukti bahwa dosen itu telah melakukan itu adalah formulir RPS. Ini formulir RPS. Itu adalah salah satu Bapak Ibu formulir. Ada juga formulir yang lain. Misalnya formulir yang Ibu Bapak bangun dari nol. Dimulai dari nol. Berarti itu adalah formulir yang Ibu Bapak bangun sendiri. Apa itu misalkan? Dikatakan di sini Bapak Ibu, kita kan perlu harus memastikan tahu dulu nih Bapak Ibu. Dosen, penelitian dosen apa saja yang telah digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran. Berarti kan kita harus punya nih formulir mengenai apa? Rekapitulasi hasil penelitian dosen yang telah diintegrasikan dalam pembelajaran. Itu ada satu formulir, Bapak. Berarti itu terjadi apa? Formulir ketika kita mau memantau pelaksanaannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa formulir yang akan saya tunjukkan. Formulir apa yang harus Ibu Bapak perlukan ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu setelah ada syarat perlu, setelah ada ini baru Ibu Bapak pastikan sekarang apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Maka saya mulai Bapak Ibu dengan menyatakan demikian dulu. Ini ada kebutuhan akreditasi Bapak Ibu. Ada kebutuhan akreditasi. Supaya Ibu Bapak nanti bisa meyakinkan pengelola perguruan tinggi bahwa sebetulnya standar itu perlu. Mari kita lihat sekarang adalah di akreditasi perguruan tinggi ya, di IAPT 3,0. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, kriteria yang menampung deskripsi tentang pengintegrasian itu ada di kriteria 6, yaitu kriteria pendidikan. Ibu Bapak kalau mengingat kembali, ketika kita bicara mengenai kriteria pendidikan, berarti kita bicara apa? Bicara tentang standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar suasana akademik, dan standar integrasi hasil penelitian. Nah, itu dia Bapak. Makanya dikatakan Bapak, ketika Ibu Bapak nanti menuliskan LIDPT, di bagian yang pertama Ibu Bapak harus betul-betul menuliskan latar belakangnya,
tujuannya dan rasionalnya. Kenapa PT kita itu menetapkan standar pengintegrasian? Itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah kebutuhan akreditasi yang saya sampaikan. Malah kalau Bapak Ibu dikatakan kan, penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, itu adalah standar isi, pembelajaran, itu adalah standar proses, Bapak, yang di dalamnya ada standar penilaian juga. Pengintegrasian, warna merah saya buat, dan suasana akademik. Maka Ibu Bapak, kita harus punya standar itu. Kita harus punya standar itu, Bapak. Itulah alasannya kemarin ketika banyak pertanyaan kepada saya, apakah memang kami pengelola perguruan tinggi, terutama kami hanya akademik, hanya satu, perlu nggak perlu, karena itu diminta di sini. Saya lanjut lagi Bapak Ibu, lebih mempertegas lagi. Kalau Ibu Bapak lihat kembali lagi, pertanyaan berikutnya 6.3 itu adalah mengenai standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar. Sekali lagi Bapak Ibu ya, dipertegas lagi Bapak. Di kriteria 6, pertanyaan yang ketiga tentang standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian. Kalau kita baca kalimatnya Pak, bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait dengan pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran, proses pembelajaran. Lihat nih Pak, di kata proses pembelajaran itu ada dalam kurung pembelajaran, itu bicara proses pembelajarannya, suasana akademiknya, dan integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, integrasi penelitian dan PKM itu ada dua opsi yang bisa kita pilih. Opsi yang pertama adalah mengadopsi pengintegrasian itu di dalam standar proses pembelajaran. Jadi kita nggak perlu membentuk standar baru. Itu opsi yang pertama. Bapak. Opsi yang kedua, supaya kita memiliki yang namanya dengan pelampauan SNDT secara kuantitatif, dan bisa memenuhi apa tadi yang diminta di dalam pertanyaan 1, maka saya menyatakan opsi yang kedua adalah membangun standar yang berdiri sendiri, yang kita sebut namanya standar integrasi penelitian PKM dalam pembelajaran. Jadi berdiri sendiri standarnya Bapak. Itu jauh lebih elegan. Jadi ada dua opsi Ibu Bapak ya. Opsi 1, Ibu Bapak hanya menambahkan, menambahkan pengaturan tentang pengintegrasian di dalam standar proses. Boleh nggak? Boleh. Boleh Bapak, silahkan. Opsi yang kedua, Bapak membangun standar baru. Namanya standar integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Mana yang kita pilih? Terserah Ibu Bapak. Tapi kalau saya menginspirasi Ibu Bapak, membangunlah standar baru. Sehingga standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT melampaui SNDIKT itu salah satu diantaranya adalah standar integrasi penelitian dan PKM. Begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi clear Bapak Ibu ya, clear ya Bapak Ibu, mengapa kita perlu menetapkan. Jadi kalau Ibu Bapak ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai menetapkan, sebetulnya tidak hanya fase penetapan saja. Fase penetapan itu dimulai dari apa? Merancang, merumuskan, menyusun, memeriksa, menyetujui, sampai menetapkan. Itulah tahapan penetapan. Makanya Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak membangun manual penetapan standar pendidikan tinggi, Ibu Bapak harus menjelaskan mulai dari proses merancangnya, merumuskannya, menyusunnya, memeriksanya, menyetujuinya, baru menetapkannya. Itulah isi manual penetapan. Saya kembali berulang-ulang menyampaikan itu Bapak Ibu, dan Ibu Bapak boleh kembali melihat saluran YouTube saya ya. Bagaimana proses kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita jelaskan di setiap manualnya kita. Nah, indikator utama. Nah, ini dia Bapak. Ini dia Bapak. Indikator utama apa yang harus kita jelaskan nanti ketika kita bicara tentang LED, bagian yang ke-6 pendidikan. Ini dia Bapak. Ada 3 yang harus Ibu Bapak pastikan. Ini Bapak Ibu jangan lupa ya, ini
adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang harus kita deskripsikan jawabannya di laporan evaluasi diri kita. Terkait dengan kriteria 6.3 itu adalah indikator kinerja utama tentang integrasi, Pak. Ditanyakan Bapak yang pertama. Deskripsikanlah bahwa perguruan tinggi kita telah memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman. Kan clear Bapak? Jelas ya Bapak ya? Jadi ketika tadi pada bagian awal presentasi saya ini saya katakan pastikan dulu ini yang 4 ini. Jadi ketika Ibu Bapak tadi sudah memastikan ini, sebetulnya Ibu Bapak tinggal menuliskan itu di sini saja. Tuliskan nama dokumennya. Tuliskan nomor dokumennya. Tuliskan apa yang diatur di dalam dokumen tersebut. Itu saja Bapak Ibu. Sudah? Yang berikutnya. Ibu Bapak pastikan di dalamnya itu ada ketersediaan bukti sahih tentang pelaksanaan, tentang evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah ini apa ya buktinya? Buktinya Bapak Ibu sebelum pelaksanaan penetapan dulu dong. Maka Ibu Bapak tetapkan dulu standarnya. Jadi yang nomor 2 ini banyak pertanyaan ke saya. Ini apa sih Pak Rektor yang mau saya jelaskan di dalamnya? Ya jelaskanlah. Bagaimana Ibu Bapak itu melaksanakan standar itu, mengaudit standar itu, mengendalikan standar itu, dan meningkatkan standar itu. Standar yang mana? Standar pengintegrasian yang tadi. Simple Bapak ceritanya. Itu saya membawakan. Jadi kalau Ibu Bapak tidak menetapkan standar yang saya sebut tadi, ya Ibu Bapak nggak bisa jawab ini. Kosong ini, kosong. Kalau Ibu Bapak jadi ngeborang kan, ngebohong dan apa namanya, ngarang dan bohong gitu ya. Borang, bohong dan ngarang. Jangan, nggak boleh. Jadi pastikan Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga yang Ibu Bapak harus jelaskan nanti di indikator kinerja utama itulah ada bukti sahih. Ada bukti sahih bahwa kita mengimplementasikan SPM itu telah melakukan proses monitoring dan evaluasi. Tentang apa? Tentang standar kita. Apakah kita memonitoring pelaksanaannya? Apakah kita mengevaluasi pelaksanaannya itu Bapak Ibu? Jadi yang dimonitoring, yang dievaluasi itu apa? Itu standar integrasi hasil penelitian, hasil PKM ke dalam proses pembelajaran. Ini Ibu Bapak ya. Clear Ibu Bapak. Kenapa Ibu Bapak perlu memiliki standar ini? Ya, mudah-mudahan kita semua sudah punya. Saya hanya mengingatkan kembali. Yang belum mengingatkan, ayo kita mulai dari sekarang. Jangan sampai L2 Dikti wilayah 3 itu tertinggal dari yang lainnya. Ayo kita harus memakai dari Jakarta untuk Indonesia. Saya teruskan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Ibu Bapak cek lagi kembali itu ya, saya ambil dari yang di LKPS saja sekarang, saya campur-campur saja supaya ini itu di Bapak nanti adalah di butir ke-45. Pertanyaan yang akan ditanyakan adalah di pertanyaan C64G, itulah pengintegrasian. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Yang harus dinilai oleh di sana itu adalah berapa banyak jumlah mata kuliah yang telah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil PKM dari dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir. Jadi jelas Bapak Ibu, targetnya kita adalah harus jelas nih, jumlah mata kuliah yang dikembangkan. Jumlah mata kuliah. Sekarang kita tinggal berpikir, jumlah mata kuliah yang dikembangkan ini di bagian yang mana? Mana part dari pengembangan mata kuliah yang kita maksud? Ya, mana partnya? Makanya di dalam pedoman penyusunan itu dicatatkan Bapak, yang dinilai adalah berapa banyak digunakan menjadi modul, berapa banyak digunakan menjadi rujukan, berapa banyak menjadi bab dalam satu buku, berapa banyak dari subbab, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pastikan Bapak Ibu, ini adalah pegangan kita. Pegangan ini Bapak Ibu akan kita gunakan nanti ketika kita menentukan indikator capaiannya kita. Berarti indikator capaiannya kita, salah satu dan yang terutama di dalam standar pengintegrasian itulah jumlah mata kuliah yang dikembangkan. Oleh siapa? Oleh program studi ya, berdasarkan apa? Hasil penelitian, hasil PKM DTPS-nya. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat sekarang masuk di LIDPS? Sama Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu.
Sama Bapak Ibu. Hanya kalau dia di LAM IPO, itu Bapak Ibu nggak ada data kuantitatifnya ya. Tapi kalau ada di LAM PTKes ada data kuantitatifnya ya. Nah, kalau yang lain, saya LAM-Memba saya belum melihat dengan detail. LAMD juga saya melihat, tapi saya fokus dulu di LAM IPO dan juga dengan LAM PTKes ya. Isinya semua sama. Sama-sama menyatakan bahwa pengelola program studi UPPS harus memiliki satu standar yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen, hasil PKN dosen dalam proses pembelajaran. Sama Bapak intinya ya, sama intinya. Nah, apa yang ditanyakan di sana? Sama Bapak Ibu. Yang ditanya di sana adalah, kalau saya menggunakan ini adalah LAM PTKes. Saya menggunakan LAM PTKes ya, bukan LAM IMPO. Saya menggunakan LAM PTKes, itu adalah merujuk ke DKPS ya. DKPS tabel 21. Dan juga adalah tabel DKPS untuk tabel 22. Ini untuk LAM PTKes. Untuk LAM IMPO tidak ada data kuantitatifnya, tapi diminta di dalam LID-nya Bapak Ibu ya. Diminta di LID-nya. Apa yang diminta? Ini dia Bapak. Ini LAM PTKes nih Bapak. Saya gunakan LAM PTKes. LAM PTKes di tabel 7.1. 7.1 itu dikatakan Ibu Bapak ada tabel 21 itu tentang data hasil penelitian dosen tetap program studi. Terdiri dari 14 kolom. Terdiri dari 14 kolom. Kolom mana yang harus Ibu Bapak isi adalah kolom yang bicara tentang pengintegrasi itu adalah kolom yang kelima. Jadi kolom yang kelima ini Bapak Ibu, harus Bapak kolom yang kelima bentuk integrasinya apa? Harus ditulis Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Akan ditulis Bapak Ibu ya, akan ditulis. Izin dulu Bapak, saya stop dulu sebentar ya. Karena tadi bisa nggak kita, mohon maaf nih partisipan caranya untuk di mute dulu all ya. Saya mute all dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau Ibu Bapak udah ya. Oke. Sudah. Oke. Nanti Ibu Bapak supaya kita lebih ini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Saya lanjut. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menggunakan instrumen IAPS dari LAM PTKes. LAM PTKes. Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, saya sudah mempelajari LAM IMPO, tidak ada data kuantitatif, tapi ada di LID-nya. LAMDIK saya belum, LAM-Memba juga saya belum, Ibu Bapak ya. Bagaimana dengan PKM-nya? Kalau di LAM PTKes itu Ibu Bapak, ya ini kan ada dari teman-teman kita dari kesehatan ya. Sama Bapak, itu diminta di tabel 22. Diminta di tabel 22. Yaitu apa? Bentuk integrasinya. Bagaimana bentuk integrasi? Makanya nanti Bapak Ibu Bapak harus pastikan di dalam kebijakan terkait dengan pengintegrasian itu dan diaturkan secara rinci di dalam ketentuan dan peraturan akademik harus jelas bentuk-bentuk integrasi apa yang diperbolehkan bagi dosen sebagai pengakuan dari pengintegrasian. Itu Bapak Ibu ya, pengintegrasian. Diaturkan di sana. Sehingga nanti ketika Ibu Bapak melaksanakan itu sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau boleh di mana ditempatkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang ada Ibu Bapak tuangkan dalam kebijakan itu. Hal-hal yang Ibu Bapak telah rincikan secara baik di ketentuan dan peraturan akademi Ibu Bapak dan yang sudah dilaksanakan, Ibu Bapak tinggal pindahkan ke tabel 21 dan tabel 22 untuk LAM PTKes. LAM PTKes. LAM PTKes. Itu Ibu Bapak ya. Untuk di PT jelas ada bentuk integrasinya. Itu ada di PT. Tetapi kalau di LAM, yang LAM ya Bapak Ibu, saya hanya lihat di LAM PTKes. Bapak Ibu apa yang dinilai? Saya lihat dari LAM PTKes lagi. Nah, Bapak Ibu lihat begini. Aspek yang dinilai di sana adalah jelas Bapak Ibu ada 3 bagian besar. Bagian besar yang pertama adalah Ibu Bapak tentang relevansi penelitian pada program studi. Yang dilihat 5. Dilihat 5 Bapak Ibu. Dilihat 5. Ya, dilihat 5. Dan Ibu dilihat di 5 Ibu Bapak, ini adalah ada yang nomor 5 itu namanya apa? Integrasi penelitian pada mata kuliah. Itu jelas Bapak Ibu. Maka penilaiannya apa Bapak Ibu? Jikalau Ibu Bapak melakukan pengintegrasian tersebut, maka Ibu Bapak telah memenuhi poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, 5. Bapak Ibu Bapak di LAM PTKes akan mendapatkan nilai 4 jikalau
Ibu Bapak memenuhi 1, 2, 3, 4, dan 5? Iya, ini udah. Berarti harus ada integrasi penelitiannya, Ibu Bapak. Harus ada. Kalau tidak ada, Ibu Bapak nggak pernah memperoleh nilai 4. Ibu Bapak akan hanya memperoleh nilai 3. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada. Harus ada. Buatkan, pastikan kebijakannya. Pastikan pedomannya. Pastikan prosedurnya. Pastikan ketentuan dan peraturan yang mengaturnya. Bagaimana dengan pengabdian kepada masyarakat? Di dalam PTK sama Bapak Ibu. Sama yang ditanyakan. 1, 2, 3, 4, 5 itulah integrasi PKM pada mata kuliah. Itu jelas Bapak. Integrasi PKM pada mata kuliah. Lagi-lagi, hasil PKM dosen itu yang dilakukan oleh para dosen di bidang kesehatan harus diintegrasikan. Hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen di program studi yang saya paham sekarang baru LAM-IMPO itu Ibu Bapak harus diintegrasikan supaya nilainya kita memperoleh nilai 4 ya. Nilai 4. Jadi clear Bapak Ibu ya, kebutuhan kita mengapa kita perlu membangun standar ini, Nah, sekarang masuklah kita Bapak Ibu, mulailah kita sekarang berpikir apa sih yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak tadi, pastikan ada kebijakannya. Kebijakan itu nanti hanya tinggal SK pemimpin PT. Jadi menimbang, gitu Bapak Ibu ya, memperhatikan gitu kan, menetapkan dan memutuskan. Nah ini memutuskan. 1, 2, 3, udah ini aja Bapak. Ini aja isinya. Ini aja isinya Pak. Di SK pimpinan perguruan tinggi masing-masingnya. Bagi yang sudah ada SK-nya, tolong diperiksa kembali. Apakah yang diputuskan itu sudah ada nggak paling tidak 3 ini saja. Ya. Nah ini nanti buktinya kita. Jadi ketika nanti Ibu Bapak membicarakan di setiap di kriteria 6, mengenai nomor 2 kebijakan. Maka dokumen yang mengatur tentang integrasi itu Ibu Bapak tinggal menunjukkan SK ini saja. Ya, kalau seperti saya katakan tadi, kalau belum ada SK-nya, tolong dibuatkan SK-nya Ibu Bapak ya. Kalau yang sudah ada SK-nya, tolong ditelisik. Apakah paling tidak 3 hal ini sudah diatur tidak dalam SK tersebut. Itu Bapak tentang kebijakan. Clear ya? Prosedur sekarang, ini perlu kita sediakan gitu ya. Nah, maka Ibu Bapak harus pastikan ada 4 prosedur yang harus Ibu Bapak persiapkan. 1 adalah prosedur pelaksanaan, 2 ada prosedur pemantauan pelaksanaan, 3 adalah prosedur evaluasi pelaksanaan, dan 4 adalah prosedur pelaporan pelaksanaan. Tentang apa? Tentang bagaimana Ibu Bapak mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran. Jadi kalau ini sudah kita lengkapi, ada kebijakannya, ada prosedurnya itu Bapak, ini adalah luar biasa. Bagaimana caranya? Ini kan prosedur kan bicara apa? Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh program studi dalam rangka melaksanakan pengintegrasian. Kalau kita bicara mengenai prosedur pemantauan pelaksanaan, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh ketua program studi untuk bisa memastikan bahwa dosen itu memang betul-betul telah melaksanakan dalam rangka pemantauan dan seterusnya Ibu Bapak ya. Maka nanti Bapak Ibu, setiap prosedur ini paling tidak membutuhkan 1 formulir. Setiap prosedur ini menurut hemat saya paling tidak memerlukan 1 formulir. Formulirnya itu apa? Formulir yang pertama adalah pasti formulir pelaksanaan, formulir yang kedua adalah formulir pemantauan, formulir yang ketiga formulir evaluasi pelaksanaan, dan yang keempat formulir pelaporan. Jadi kita sudah punya 1 kebijakan, 1 pedoman, 4 prosedur, 4 formulir. Itu Bapak Ibu. Dan kalau kita mau rangkumkan itu semua, maka saya katakan demikian Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melaksanakannya perlu standar. Perlu standar. Tadi sudah kita bicara ada kebijakan, ada prosedur, ada formulir. Tapi apa yang mau kita PPP-kan? Yang mau kita PPP-kan adalah standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajarannya. Pastikan perguruan tinggi kita ada standar. Standar apa? Standar integrasi yang memuat tentang kriteria minimal pengintegrasian penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Itu standarnya harus ada. Maka nanti itu harus masuk di dalam pernyataan isi standarnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, standar itu setelah ada harus direncanakan bagaimana melaksanakan. Harus ada pelaksanaannya, harus ada pemantauannya, ada evaluasi dan pelaporan. Berarti itu menjadi 1 pernyataan isi standarnya kita. Sudah 2 isi pernyataan standar.
Yang ketiga, indikator capaiannya kita adalah harus ada proses pengembangan mata kuliah. Pengembangan mata kuliah. Ya, berarti berapa banyak mata kuliah yang kita kembangkan dari hasil pengintegrasian penelitian dan PKM. Itu pernyataan isi yang ketiga. Jadi tiga pernyataan isi kita. Mudah sebetulnya membuat standar ini. Dan bentuk pengintegrasiannya, ini dia Bapak. Saya hanya menginspirasi, ya. Jadi gini Bapak Ibu, bentuk pengintegrasian itu Ibu Bapak tentunya mengingat di pasal 14 ya, Permendikbud nomor 3 pasal 14 ayatnya yang ketiga Pak, ayatnya yang kedua saya lupa persis. Tapi kan bentuknya demikian. Ada bentuk yang sifatnya apa? Perkuliahan. Ada sifatnya macam-macam itu. Jadi ada 10 sekarang bentuk perkuliahannya. Jadi katakan Bapak Ibu, yang kita integrasikan itu bukan ke metode pembelajarannya, bukan ke metode pembelajaran. Kita integrasikan ke bentuk pembelajarannya. Contoh misalkan, kalau dia bentuk perkuliahan, kalau dia bentuk responsi dan tutorial, yes. Kalau dalam bentuk dia seminar, kalau dia bentuk dalam penelitian dan pengembangan, yes, dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah kita masukkan Bapak Ibu, apakah hasil penelitian dosen, apakah hasil PKM dosen itu bisa memperkaya proses perkuliahan kita, bisa memperkaya responsi dan tutorial kita, bisa memperkaya seminar-seminar kita, bisa memperkaya penelitian dan pengembangan gitu Bapak Ibu. Dan Ibu Bapak sekalian, kalau ke dalam proses pembelajaran, perkuliahanlah, maka Ibu Bapak paling tidak ada 3 Bapak. Pastikan bahwa hasil penelitian dosen dan PKM dosen itu telah bisa digunakan sebagai rujukan atau referensi perkuliahan, itu dinyatakan dalam RPS-nya. Yang kedua, pastikan bahwa hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen itu telah digunakan sebagai rujukan atau referensi tugas mahasiswanya. Dinyatakan di mana? Dinyatakan dalam RTM-nya. Dan yang ketiga, ini inspirasi dari saya saja. Hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen itu kalau memang bisa dimanfaatkan di dalam sebagai rujukan atau referensi mahasiswa ketika menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Yang keempat, kalau ada di antara Ibu Bapak mahasiswanya melaksanakan proses bentuk perkuliahan dalam bentuk praktek kerja lapang, gunakanlah hasil PKM dosen ketika mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapang. Jikalau Ibu Bapak mahasiswanya ada praktek di bengkel, ya gunakanlah Ibu Bapak bahwa apakah hasil penelitian dosen bisa digunakan, misalnya dihakikan bisa. Nah, misalkan Ibu Bapak ada hasil penelitian dosen di bidang kesehatan, bagaimana cara melakukan katakanlah mengurangi namanya stunting gitu ya, dan sudah dihakikan oleh dosen di bidang kesehatan itu, dan itu digunakan oleh mahasiswa kita ketika melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang program untuk stunting gitu Bapak Ibu ya, maka itu Bapak Ibu salah satu bentuk pengintegrasian. Itu Bapak Ibu beberapa aspek yang perlu saya sampaikan sebagai pembuka dulu sebelum kita masuk kepada bagaimana cara menyusunnya. Jadi ini saya menjelaskan 2 bagian. Bagian yang pertama bicara tentang latar belakang atau alasan, kemudian maksud dan tujuan kenapa kita membuat standar itu, dan hal-hal apa yang harus kita persiapkan dalam memastikan ketersediaan, dalam memastikan keterlaksanaan, dalam memastikan proses PPEPP dari standar yang akan kita pakai. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya stop share dulu. Itulah Ibu Bapak aspek-aspek yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke BIMTEK penyusunan standarnya itu sendiri. Baik Bapak Ibu. Ada ini pertanyaan Bapak Ibu. Nah, silakan Ibu Bapak dimonitor. Silakan ada pertanyaan monggo. Silakan langsung saja Bapak. Kita ada waktu kurang lebih 5-10 menit sebelum saya masuk ke BIMTEK penyusunan. Silakan. Saya mohon maaf minum dulu. Pak Hisar, izin bertanya Pak. Boleh. Nana di Fikes Budi Kemuliaan Pak. Silakan Bapak. Silakan Ibu, Mbak Nana, mangga. Izin Pak, tadi disampaikan bahwa dokumen atau bukti pengintegrasian penelitian dalam pembelajaran itu adalah rujukan. Misalnya kami memiliki hasil penelitian berupa produk modul atau buku. Nah, itu kami cantumkan di RPS. Apakah semua bukti itu misalnya harus kita lakukan untuk mahasiswa di apa namanya di tugas mahasiswa akhir, atau boleh hanya misalnya di RTM saja sama dengan di RPS, atau sampai dengan mahasiswa nanti pada saat praktek lapangan kita juga harus mengintegrasikan.
Boleh salah satu atau ketiga-tiganya gitu, Pak. Oke, baik Ibu, makanya nanti di Stikes Budi Kemuliaan, monggo nanti diatur di kebijakan. Monggo nanti dirincikan di peraturan dan ketentuan akademik. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh? Boleh. Kalau katakanlah Ibu Bapak sekarang melakukan satu hasil penelitian ya, kemudian luarannya adalah telah dipublikasikan. Kalau itu memang bisa menjadi salah satu bahan kajian di dalam perkuliahan kita, masuk di RPS. Masuk di RPS. Jikalau nanti adalah Bapak Ibu, hasil publikasi Ibu Bapak itu ternyata bisa dijadikan menjadi materi yang ditugaskan kepada mahasiswa untuk memahami bahan kajian yang kita maksud itu, jadikan itu rujukan mereka untuk mengerjakan tugasnya. Dan ketika mereka menuliskan skripsinya untuk yang D4 sarjana terapan maupun sarjana, atau menuliskan karya tulis ilmiah KTI untuk yang diploma 3, kalau itu menjadi salah satu rujukan mereka di dalam, katakanlah di bab 2, atau bab 2 kan bicara mengenai apa Bapak Ibu? Inilah tinjauan pustaka kan? Jikalau memang hasil penelitian Ibu Bapak itu digunakan menjadi salah satu tinjauan pustaka mereka untuk membangun model penelitiannya, untuk membangun pemahaman mereka tentang penelitiannya, boleh enggak? Boleh. Maka sekali mendayung boleh 30, 4, 5, 6, 70 terlampaui Bapak. Silakan Ibu. Yang penting itu diatur di kebijakan, itu diatur di peraturan dan ketentuan akademik. Begitu Mbak Nana ya? Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Isar. Mangga tuh, mangga. Saha eta. Lah eta. Bu Enjarnis Pak dari ITI. Dari ITI, mangga Ibu, mangga. Ada pertanyaannya silakan. Sebagai bukti sahih Pak, tadi memang di kami itu sudah terintegrasikan antara kegiatan penelitian dengan Alhamdulillah, bagus. Cuman nanti pada saat kita audit eksternal nih Pak, bukti sahihnya berarti laporan anak-anak itu yang harus menjadi bukti ya? Jadi baik. Begini Bapak, nanti kan Ibu Bapak karena di Lamemba, kemudian ada di Lamimpo, itu kan tidak ada data kuantitatifnya. Kalau tadi kita merujuk ke LAMPTKes, merujuk kepada LKPT-nya, itu tertulis di situ Bu, bentuk pengintegrasian. Ketika Ibu Bapak bentuk pengintegrasian, katakanlah bahwa penelitian dosen itu dijadikan menjadi bahan rujukan untuk memahami satu bahan kajian, maka nanti Ibu Bapak tinggal menunjukkan RPS-nya saja. Berarti nanti di RPS harus ada namanya kan ada buku utama, rujukan utama textbook dan referensi kan bahan rujukannya. Tertulislah di situ hasil penelitian dosennya. Tertulislah di situ jurnal penelitian dosennya, gitu Ibu. Jadi bukti sahihnya berarti RPS aja yang ada rujukan. Nah, jikalau dikatakan, Pak, di situ adalah bentuk pengintegrasiannya adalah digunakan mahasiswa sebagai referensi di dalam penulisan karya akhir. Maka di mana bentuknya? Ibu tunjukkanlah deskripsi mahasiswa kita itu salah satu. Daftar pustakanya itu adalah publikasi jurnal dosennya. Begitu Ibu ya? Ya, terima kasih Pak Isar. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan saya tidak keliru Ibu Bapak ya. Maklumlah sudah semakin tua juga. Ya, Mangga. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan Bapak. Sebelum kita masuk. Oke. Dari Universitas Bakti, note Pak Hisar. Terima kasih Mbak Safrila ya. Salam sama Ibu ya, Ibu Rektor ya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain Bapak? Mohon izin Pak Hisar. Dengan senang hati, Bang. Silakan Bapak, silakan. Ya, saya Henry dari Universitas Budi Luhur. Oke, baik. Thank you Mas Henry. Ketemu ya Mas. Bangga. Perihal tentang di RPS. Yes. Koreksi saya kalau saya salah. Contoh misalnya di dalam satu mata kuliah itu ada beberapa dosen pengampu. Yes. Anggap mata kuliahnya adalah analisa perancangan sistem informasi. Ya. Nah, anggap ada 3 dosen. Ya. Nah, kelompoknya bisa beberapa. Ya. Nah, apakah artinya kan dosen untuk melakukan penelitian dia bisa sendiri begitu ya, ataupun bisa bersama. Nah, kemudian katakanlah tidak ada kaitan dengan dosen yang lainnya nih, pengajar pengampu mata kuliah analisa tadi. Nah, kemudian pada saat di RPS-nya, apakah RPS itu memang dibikin sendiri-sendiri per dosen? Ya. Atau memang seperti apa? Berarti kan ada penyesuaian per semester. Koreksi saya Pak. Baik. Ya, kemudian ya, nah apakah perlu selain di RPS juga disampaikan ke dalam slide mengajar seperti itu? Karena sebelumnya mohon izin kami pernah mengarahkan juga kepada
unit prodi, kalau untuk yang integrasi selain di RPS, kami juga sampaikan juga, nanti tolong disampaikan juga di slide-nya itu sebagai pembuktian. Nah, itu harus dibuktikan juga bahwa pada saat si dosen mengajarkan di sebuah materi tertentu, katakanlah untuk di analisa perancangan tadi, bahwa ini sama dengan penelitian yang dia teliti dan juga bisa sebagai studi kasus untuk dibahas di tugas mahasiswa di kelas. Ya. Mohon izin, terima kasih Baik. Pak Terima kasih Pak Hendrik, Ibu Bapak sekalian, ini pertanyaan untuk kita semua ya. Ini Bapak saya sudah buatkan di chat. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama RPS dulu Bapak, izin Bapak menyampaikan. Tolong nanti dicek. Tolong nanti dicek dan dipastikan di standar proses pembelajaran kita. Bagaimana bunyi pernyataan isi standar Ibu Bapak. Bunyinya harus demikian Bapak. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, baik secara mandiri maupun kelompok. Gitu Bapak ya. Ya, merancang, merumuskan dan menyusun RPS sesuai dengan ketentuan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Di dalam mata kuliah yang sifatnya paralel Bapak ya, yang diajar oleh berbagai dosen itu, beberapa dosen, itu hanya boleh ada 1 RPS. Tidak boleh ada berbagai RPS Bapak. Untuk 1 mata kuliah karena dinyatakan dalam standarnya kita. Kecuali memang Ibu Bapak, di dalam standar prosesnya dikatakan dosen, itu Pak ya, menyusun RPS sesuai dengan kelas yang diampunya. Tapi kan itu nggak ada Bapak, itu nggak ada. Yang ada adalah sesuai dengan mata kuliah. Berarti RPS itu hanya ada 1 RPS untuk 1 mata kuliah yang sifatnya paralel. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau demikian, kalau di dalam itu kan ada di atas tuh Bapak. Kalau Ibu Bapak lihat di RPS kita kan ada namanya yang membuat, yang kan ada kan yang membuat RPS, yang di sampingnya kan ada dosen pengampunya kan? Iya, betul. Masukin semua Bapak, masukin semua di sana. Berarti nanti apa? Siapa saja yang di dalam dosen pengampu itu yang memiliki luaran penelitiannya yang bisa diintegrasikan, dituliskan aja di situ Bapak. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang kedua Bapak tadi. Modul perkuliahan, Ibu Bapak, slide yang tadi disampaikan oleh Pak Hendri, kalau boleh Bapak Ibu jangan lagi kita katakan slide, itulah modul perkuliahan sederhana saja, supaya agak keren Pak istilahnya Pak ya. Jadi modul perkuliahan sederhana. Setidak-tidaknya Bapak Ibu di modul perkuliahan, kalaupun bukan dosen yang bersangkutan, yang menuliskan hasil penelitiannya, menuliskan jurnal yang tadi, setidak-tidaknya dia mention Bapak. Di setiap modul perkuliahan sederhana itu, kalau memang ada bahan rujukan tambahan. Kan kalau kita lihat Bapak ya, kalau Bapak Ibu kan lihat ya, slide pertamanya kita ya Pak ya, itu kan pasti adalah nama mata kuliah, jumlah SKS-nya gitu kan, diberikan semester berapa. Kan ada bahan kajian kan, di bawahnya Pak, sub CPMK. Sub CPMK, di bawahnya kan ada referensi. Referensi kan pasti pertama adalah textbook utamanya sama bahan rujukannya Bapak. Maka di bahan rujukannya itulah Ibu Bapak tambahkan tadi Bapak. Gitu Pak Henry, jadi agak clear. Yang ketiga RTM Pak Bapak. Kalau Ibu Bapak kembali mengingat ya, dokumen akademik yang harus kita pastikan ketersediaannya, itu kan adalah dokumen kurikulum, dokumen RPS, dokumen RTM, dan dokumen rubrik penilaian. Itu Bapak ya. Rubrik penilaian Pak. Di dokumen yang ketiga RTM kalau boleh nih Bapak. Kalau boleh, kalau boleh Bapak, hasil-hasil penelitian dosennya Ibu Bapak, jurnal-jurnal dosen Ibu Bapak, kalau boleh itu dijadikan rujukan di dalam mengerjakan tugas mahasiswa Bapak. Itu semua bentuk-bentuknya. Jangankan itu Bapak, saya pun sekarang Ibu Bapak, itu kan saya punya saluran YouTube Pak. Di saluran YouTube saya itu kan saya membuat juga perkuliahan ekonomi mikro, ekonomi makro saya Pak. Saya juga membuat itu Pak. Karena apa? Itu kan pengabdian kepada masyarakat saya Pak. Ketika saya menyampaikan itu peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi mikro, itu kan pengabdian kepada masyarakat saya Pak. Itu saya gunakan juga rujukan itu Pak. Saya jadi itu rujukan mengerjakan tugas. Gitu Bapak ya. Monggo, silakan. Semuanya itu Bapak hanya akan bisa kita lakukan dengan baik jikalau sudah ada ketentuan yang mengaturnya ya. Tolong nanti Mas Hendri kembali lagi di review Pak ya. Apakah kebijakan sudah mengaturnya dengan baik, sudah ada pedomannya, sudah ada prosedurnya, sudah ada ketentuan dan peraturannya. Gitu Pak Hendri Pak ya. Mudah-mudahan Bapak mudah-mudahan bisa memperjelas ya. Oke. Izin Pak Isar. Monggo silakan. Dari siapa Pak? Dari Pak Edi Edi. Siswoyo dari silakan Pak Edi. Mangga.
kalau misalnya Yo. dosen dan mahasiswa dalam Ya. salah satu RPS tugas Yes. akhirnya itu melaksanakan bersama-sama penelitiannya di tugas akhir atau tengah semester, apakah itu termasuk mengintegrasikan? Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi Pak, yang kita integrasikan itu adalah hasil penelitian dosen baik secara mandiri maupun bersama mahasiswa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen baik secara mandiri maupun sebagai mahasiswa. Jikalau Bapak, jikalau ada tulisan Ibu Bapak, ada jurnal Ibu Bapak, ada publikasi Ibu Bapak, ya, yang diterbitkan oleh Ibu Bapak bersama dengan dosen, bersama dengan mahasiswa kita, dan itu relevan digunakan oleh mahasiswa kita. Nah, makanya kan strateginya gini Bapak. Kan nanti Bapak, ini kan bukan hanya sampai di situ Bapak. Kalau mau boleh Bapak gini. Kan nanti kan dilihat juga berapa banyak yang disitasi kan Pak. Ya kan ada kan penilaian sitasi Pak. Kalau boleh Bapak Ibu, kalau kita membimbing mahasiswa, daripada dia mengambil gitu, publikasi dari jurnal dosen lain yang tidak kita kenal, gitu kan Pak, lebih baik jurnal yang kita tulis sendiri, yang sudah kita pastikan kebaikan daripada tulisan kita, bolehlah kita minta kepada mahasiswa, rujuk dong tulisan saya, kan begitu ceritanya Pak. Itu kenapa? Jadi nanti udah langsung disitasi tuh, ya nanti akan bisa disitasi oleh mahasiswa kita, gitu Bapak ya. Itu salah satu prinsip sitasi yang paling sederhana. Kembali ke pertanyaan Pak Edi siswa, boleh tak? Boleh Bapak, boleh. Tidak ada masalah Bapak ya. Silakan Bapak. Jadi salah satu produk dari perkuliahan itu adalah hasil penelitian di akhir semester, bisa? Oh enggak, itu nggak bisa Bapak, itu nggak bisa. Oh itu nggak bisa. Yang bisa jangan dibalik Bapak ya. Yang bisa yang adalah jadi. Jangan. Jadi hasil penelitian kita itulah yang bisa dijadikan menjadi rujukan ketika kita melaksanakan perkuliahan Bapak. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan lain Bapak? Ada dari Mas Agustinatius Aryo Sumbogo. Silakan Mas. Mangga. Sudah, silakan Pak. Ya. Oke. Aryo Prof dari Kalbu. Silakan Pak, silakan. Ya. Tadi saya tanya hampir sama seperti yang lain, Ya. Prof. Saya menegaskan saja begini. Ya. Kalau bicara hasil, Prof, itu memang lalu sangat jelas ya, Prof. Hasil riset titik begitu ya, hasil PKM titik. Titik, betul. Yang saya pahami juga, Prof. Lalu kalau begitu, apakah metode yang saya gunakan untuk PKM, untuk riset itu boleh saya gunakan dalam mengajar? Lalu saya masukkan ke RPS begitu ya. Jadi maksud saya, Prof, ketika bicara ini, yang tadinya saya pikir hasil penelitian titik itu ternyata masih punya seterusnya begitu, Prof. Maksudnya seandainya metode riset saya, lalu itu penemuan metode riset lah, Prof. Metode riset yang berkembang di lapangan, saya pikir oh ini bagus kalau saya gunakan mengajar. Boleh Bapak. Boleh. Seperti itu, Prof. Lalu saya integrasikan di kelas. Sangat boleh Bapak, sangat boleh. Misalkan seperti yang tadi Pak. Di bidang kesehatan saja, Ibu Bapak bisa ada menemukan satu metode tentang bagaimana penghitungan stunting yang betul, gitu Bapak. Nah, itu boleh Pak. Metode Bapak itu Ibu Bapak ajarkan itu di kelas, itu sudah menjadi pengintegrasian Bapak. Contoh, saya ekonom Pak, saya ekonom. Kalau saya bisa menemukan katakanlah sekarang menghitungkan katakanlah tingkat pengangguran dengan gaya baru Pak, misalkan gitu Pak ya, saya menemukan Pak, itu kan berarti kan saya publikasikan dulu Pak. Saya publikasikan dulu adalah bagaimana how to measure gitu ya, inflation, unemployment rate ya, dengan new method misalkan, itu terbit di jurnal. Metode itu saya gunakan sekarang ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa saya bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran itu dengan metode yang saya tuliskan itu, berarti apa? Saya merujuk ke jurnal saya Pak Aryo. Nah, berarti saya sudah melakukan proses pengintegrasian. Makanya Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak punya hak kekayaan intelektual gitu Pak ya, yang sifatnya dalam produk, dan itu dipakai oleh mahasiswa kita, bahkan dipakai oleh Ibu Bapak sendiri dalam perkuliahan kita, itulah namanya pengintegrasian. Begitu Mas Aryo? Terima kasih Prof, terima kasih banyak. Nah, sama-sama. Ini saya sebelum Prof saya Prof Ins Pak, Prof Insya Allah. Amin. Amin. Gitu. Ada lagi Bu Bapak? Nah, ada pertanyaan dari Pak Taufik Pak masalah kesesuaian penelitian dan PKM. Bapak nanti akan saya jawab itu di Japri WA grup kita ya. Kita sekarang fokus kepada aspek pengintegrasian Bapak ya, pengintegrasian. Oke. Ini dari Mas Novan dari IBN.
Pak Hisar, di kami hasil PKM belum dipublikasikan ke dalam jurnal PKM. Bagaimana kami mengintegrasikan? Gini Bapak, hasil PKM itu gini, hasil PKM itu yang diintegrasikan itu tidak hanya yang sudah dipublikasikan, ada juga unpublished report. Berarti apa? Laporan PKM yang belum dipublikasikan boleh enggak? Boleh. Boleh enggak Pak unpublished resource? Boleh enggak? Boleh Bapak. Boleh. Boleh. Misalkan nih Pak. Paling gampang nih Pak. Misalkan saya menulis katakanlah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Ya. Nih, laporan, tapi tidak saya publikasikan. Ketika ada satu hasil di situ, ketika saya menjelaskan di mata kuliah manajemen keuangan terkait dengan bagaimana kita meramalkan pergerakan saham secara fundamental, saya mengambil dari laporan saya yang belum dipublikasikan itu, boleh enggak? Boleh. Maka nanti di dalam modul perkuliahan sederhana saya, walaupun belum masuk itu di RPS, seperti kata siapa tadi, itu boleh enggak? Boleh Bapak. Masukkan itu di dalam modul perkuliahan sederhana kita. Tapi jangan disebut slide ya. Gitu aja Bapak. Supaya kesannya keren lah gitu Bapak. Jadi jawaban saya ke Mas Novan, boleh enggak? Boleh Bapak. Boleh. Boleh sekali ya. Asal jangan, Pak boleh enggak ya PKM yang direncanakan. Nama juga baru direncanakan itu enggak boleh Bapak. PKM yang direncanakan kamu nggak ada laporan. Tapi kalau PKM yang sudah dilaksanakan, ada laporannya, sudah dicatatkan itu di LPPM kita, dan sudah didokumentasikan, boleh tidak digunakan. Sangat boleh. Gitu Mas Novan ya? Oke, monggo ya Mas. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi sebelum kita masuk ke BIMTEK penulisannya. Oh, ada Ibu Leni Irmawati. Sirait pula nih. Ya, Horasito. Juga. Salam Pak, salam. Dari Stikes Medistra Pak. Oh, Medistra yang Bekasi ya. Oke, mangga. Iya, timnya Bu Friska ya, sebagai KUPM. Siap. Pak Hisar, terima kasih banyak. Pencerahan sore ini sungguh luar biasa. Kebetulan kami sedang menyusun LKPS dan juga LED untuk reakreditasi nih Pak. Mantap. Kebetulan sekali. Jadi memang tadi seperti pertanyaan Bapak yang sebelumnya, itu kita ada konsep membalik gitu. Jadi ada metode PKM atau penelitian menggunakan topik mata kuliah. Berarti kan nggak boleh ya, kebalik. Nah, sekarang kita sudah cerah. Lalu Pak, supaya kita bisa mengintegrasikan nanti, dari penelitian dosen itu, kita baca ketelisik satu persatu, kemudian kita sesuaikan dengan mata kuliahnya. Nah, apakah ada kewajiban kita memasukkannya di RPS, tadi Bapak sampaikan di bentuk perkuliahannya, plus di modulnya, ya, apakah seperti itu Pak? Misal contoh, di masa pandemi ini saya melakukan penelitian ini sebagai contoh saja. Saya meneliti tentang COVID pada respon psikologis ibu hamil dan ibu nifas selama masa pandemi COVID. Hasilnya ini saya masukkan di bagian topik RPS plus bentuk perkuliahannya tuh. Seperti itu kan Pak maksudnya supaya kami dapat nilai. Iya. Itu sudah betul. Jadi gini Bapak Ibu. Enaknya gini Bapak Ibu. Sebetulnya yang kita ajarkan di kelas itu apa sih? Kan bahan kajian. Pak. Menurut hemat saya kan bahan kajian Pak. Apakah bahan kajian yang kita sampaikan itu boleh nggak diperkaya dengan hasil penelitian kita? Gitu Bapak. Kalau itu boleh diperkaya, itu masuk bentuk pengintegrasian. Udah masuk pengintegrasian. Ibu Bapak kalau melihat lagi kolom-kolom, kalau kita bicara RPS Ibu Bapak kan ada namanya bagian identitas, ada namanya kedalaman, ada namanya keluasan kan? Di bagian kedalaman kan namanya CPMK. Berarti apa? Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan kepada mata kuliah kan? Jikalau di salah satu bahan kajian di situ, katakanlah seperti tadi Ibu baca respon psikologis ya. Terus ada bahan kajian tentang bagaimana respon psikologi itu. Ya, itu cocok dengan jurnalnya Ibu. Ya jadikan itu menjadi rujukannya. Tapi Pak, kami kan tidak menuliskannya di RPS. Kalau memang belum dituliskan di RPS, maka nanti dituliskanlah itu di yang saya sebut tadi apa? Modul perkuliahan sederhana. Dan di modul perkuliahan sederhana, bagian awal itu nanti Bu Bapak tuliskan di situ referensi. Kan referensi adalah referensi utama, main textbook-nya, sama referensi tambahannya kan, rujukan. Nah, rujukan tuliskanlah itu jurnal
atau publikasi yang Ibu buat tadi. Pak, saya belum mempublikasikan. Ya, laporannya tuliskan di situ, Bapak. Artinya apa? Mahasiswa kita harus bisa mengaksesnya, Bapak ya. Mahasiswa kita harus bisa mengaksesnya. Jangan juga Ibu Bapak kita tuliskan dirujuk, tapi nggak tahu dia dirujuk kemana. Kan begitu ceritanya, Pak. Itu namanya bukan rujukan, Bu, tapi rujakan. Gitu, Bapak. Jadi kita membuat rujak jadinya, bukan. Tapi jelas, Pak, ketika kita katakan itu menjadi rujukan, mahasiswa itu harus mampu merujuknya. Berarti kita berikan linknya. Kalau memang sudah ada di perpustakaan, kita katakan bisa dilihat di perpustakaan. Begitu Ibu Leni ya? Boleh tidak? Siap. Boleh. Sangat boleh. Terima kasih, Pak. Sangat boleh. Thank you, Pak. Di bidang kesehatan itu paling banyak. Di bidang kesehatan itu paling banyak. Apalagi namanya gizi, itu paling banyak itu. Aduh. Ya, kita membuat satu menu makanan gitu ya. Terus kita bagaimana cara mengolahnya itu masuk. Gitu Ibu Leni ya. Sip, mantap. Mudah-mudahan bisa memperkaya ya. Mangga. Amin. Makasih, Pak. Satu lagi. Sampai dengan 4.15 baru saya masuk ke membangun standarnya. Habis? Baiklah, kalau tidak ada lagi Bapak ya. Oke. Jadi beres Pak ya. Oke. Ini tadi sudah udah tadi saya sudah ini. Ini ada ini dari UBM, Mbak Julia. Sore Pak Hisar, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi integrasi PKM dan penelitian? Itu Bapak. Bapak, bagaimana mekanismenya? Itulah nanti Ibu Bapak yang harus tuangkan dalam prosedur monitoringnya ya. Ibu Bapak harus buatkan di prosedurnya. Maka siapkan prosedur monitoring pelaksanaan integrasi. Terus saya katakan tadi Bapak, ada 4 prosedur yang harus Ibu Bapak siapkan ya. Jadi di dalam prosedur apa? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan apa? Monitoring. Gitu Ibu Julia Pak ya. Ibu Julia, jadi siapkan di prosedur monitoringnya. Oke. Terakhir nih, bagaimana dengan posisi dari dokumen integrasi? Apakah dapat diletakkan pada salah satu standar? Nah, itu tadi Bapak. Di salah satu standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian, bukan dari standar ketiganya, Pak. Nah, saya katakan tadi, Pak. Kalau Ibu Bapak mau membuatnya opsi yang pertama, Ibu Bapak tambahkanlah itu ke standar proses pembelajaran kita. Ya, standar pembelajaran kita. Pak, boleh nggak dibuatkan itu di standar hasil penelitian? Boleh. Silakan. Pak, kalau itu mau dibuatkan di standar hasil PKM, boleh nggak? Jadi boleh. Itu adalah standar pernyataan isi tambahan atas pernyataan isi standar yang sudah Ibu Bapak tuliskan ya. Tapi Ibu Bapak saya katakan, kalau boleh pilihlah opsi kedua ya. Pilihlah opsi kedua, yaitu apa? Pastikan bahwa Ibu Bapak memiliki standar yang berdiri sendiri. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Mohon izin satu lagi, Pak Hisar. Masih lagi Mas Iksan, satu lagi? Mangga, apa lagi? Silakan. Mohon izin. Ya, silakan Mas Hendri Irawan kembali. Silakan Mas, mangga. Ya. Mohon izin. Ada program studi kami itu tergabung di LAM Infocom. Ya, terkait dari hasil bahwa di LAM Infocom itu pada saat di LKPT-nya atau di LKPT itu LKPS-nya itu tidak memiliki data kuantitatif. Artinya kan pada saat kita yang di LKPS BAN PT sebelumnya ataupun di LKPT, nah itu kan ada isian seperti yang tadi Pak Hisar sampaikan. Nah, berarti arahan dari Pak Hisar berarti kita juga harus menyiapkan kali Pak ya untuk sebagai list atau bukti pada saat nanti menulis juga di LED-nya. Persis. Nah, kalau saya langsung respon Mas Hendri ya Mas, Ibu Bapak demikian. Ya, terima kasih. Ketika Ibu Bapak menuliskan LED Bapak ya, baik LED PT maupun LED PS, yang tidak diperbolehkan itu adalah memindahkan tabel yang ada di LKPS ke LED PS. Memindahkan tabel yang ada di LKPT ke LED PT, itu tidak boleh. Itu tidak boleh Bapak. Tetapi ketika Ibu Bapak meng-create satu tabel untuk memperjelas deskripsi kita, boleh enggak? Boleh. Boleh Bapak. Contoh seperti yang tadi. Jikalau kita mau mengadop tabel 5.B itu untuk bisa menunjukkan kepada kita gitu Bapak ya. Nanti di dalam infonya kita bagaimana bentuk pengintegrasiannya, bisa nggak dalam bentuk tabel? Boleh saja Mas Hendri, boleh saja. Boleh saja. Hanya harus diperhatikan Bapak. Jangan sampai dengan adanya tabel itu malah mengurangi kelengkapan, kejelasan, dan kevalitan dari informasi yang mau kita sampaikan.
Banyak orang Bapak Ibu setelah buat tabel bingung, Pak. Tabel ini mau diapain? Kan begitu Bapak. Ya. Nah, maka Ibu Bapak boleh tidak? Boleh Bapak. Jikalau Ibu Bapak tidak membuatkan itu, Ibu Bapak tinggal membuat nanti di dokumen yang ada di program studi, berikanlah link dituliskanlah link di situ. Link itu nanti yang akan diklik oleh asesornya ketika dia melakukan asesmen kecukupan, yang akan masuk kepada link program studi yang menunjukkan yang tadi Bapak. Menunjukkan yang tadi. Kalau Ibu Bapak mau mengambil contoh seperti tabel yang di dalam PTKes, monggo dilakukan. Yang penting Bapak Ibu adalah Ibu Bapak menjelaskan DLID-nya dan membuktikannya melalui nanti bukti sahih ketika mereka datang, atau bukti virtual, bukti digital ketika mereka melakukan asesmen kecukupan. Silakan Mas Henry, boleh. Terima kasih Pak Ishak, sangat clear saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, beres semua ya. Nah, satu lagi nih dari Mbak Indah Handayani ini. Bapak, apa bisa kebijakan integrasi dalam bentuk nota dinas bukan SK? Jangan Ibu, jangan ya. Tidak boleh. Buatkan aja SK ya. Buatkan aja SK. Jadi tidak perlu pakai nota dinas ya, tapi SK. Baiklah. Kalau sudah Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk langsung ke BIMTEK-nya ya. Barangkali ini yang ditunggu-tunggu barangkali ya, barangkali. Nah, kalau Ibu Bapak sudah punya, nanti Ibu punya tinggal lihat nih, apakah Ibu Bapak sudah punya yang seperti ini ya. Saya langsung buka sekarang adalah ini Bapak. Apakah Ibu Bapak sudah melihatnya? Sudah? Sudah melihatnya Ibu Bapak? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Baik. Pak. Saya menunjukkan model dokumen standar yang saya bangun ini adalah model yang menggunakan boxing system. Sistem box, sistem kotak ya. Kalau Ibu Bapak nanti memilih sistemnya naratif sistem, silakan Bapak Ibu ya, dalam bentuk bagian-bagian. Tapi saya memilih sistem kotak ya. Oke. Di bagian depan ini Ibu Bapak adalah bicara mengenai lembar pihak yang terkait di dalamnya, mulai dari perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan sampai pengendalian. Mari saya mulai. Di sini logo, tuliskan Ibu Bapak logo PT masing-masing ya. Di sini Ibu Bapak adalah lembaga penjaminan mutu. Jadi nama organisasi di sini. Nama organisasi penjaminan mutunya ya. Baru di bawahnya misalnya lembaga penjaminan mutu Institut Bisnis dan Informatika QuickNG. Nah, baru di sini identitas PT, nama PT-nya Bapak. Tapi di atas itu adalah nama organisasi penjaminan mutunya ya. Nah, di sini ada standar di sini bukan standar. Jadi saya memilih opsi yang kedua. Di sini saya katakan bukan standar nasional pendidikan, salah. Ini adalah standar pendidikan tinggi. Tinggi yang ditetapkan PT. Itu Bapak Ibu ya. Yang ditetapkan oleh PT. Berarti dia adalah pelampauan dari SNDikti kita. Nomor dokumennya saya sudah pernah Ibu Bapak sampaikan cara membuat pengkodean, nomor atau kode dokumen Bapak Ibu, nomor atau kode dokumen. Itu adalah Bapak Ibu, kita sudah punya, masing-masing perguruan tinggi sudah punya pasti ketentuannya. Saya hanya akan menyatakan Ibu Bapak, paling gampang adalah Ibu Bapak, cara membuat kode dokumen ya. Bagian yang pertama adalah nama perguruan tinggi kita masing-masing, maksimum 8 karakter. Maksimum 8 karakter. Misalnya saya ambil contoh kami punya IBKKG. Itu jelas Bapak. Seluruh dokumen yang dikelola perguruan tinggi itu kalau kita kelompokkan itu 3 kelompok besar. Dokumen manajemen, dokumen akademik, dan dokumen SPMI kita. Sekarang kita sedang membangun dokumen SPMI, maka saya katakan SPMI. Jadi jelas ini Bapak. Dokumen ini, dokumen SPMI miliknya IBKKG. Kemudian Ibu Bapak, dokumen SPMI itu ada 4. Kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, formulir yang digunakan dalam SPMI, dan dilengkapi dengan prosedur-prosedur. Ada kata loh Bapak, dilengkapi dengan prosedur-prosedur. Ada 4 yang utama yang diatur di dalam undang-undang kita. Maka Bapak Ibu sekarang kita sedang membangun satu dokumen yang merupakan bagian dari dokumen SPMI, dokumen standar. Biasanya Bapak Ibu kita memilih 3 karakter ya. Untuk kebijakan kita tuliskan CAP, untuk manual kita bukan MNL, untuk standar kita tuliskan adalah STD,
Untuk formulir kita tuliskan FRM, itu biasa. Ibu Bapak yang sudah pernah mengikuti pelatihan kita di L2 Dikti wilayah 3, Monas ini, Ibu Bapak sudah sangat paham itu ya. Maka dia adalah kita mau STD standar. Standarnya yang mana? Nah, ini dia. Kita buat dia standarnya ada standar nasional pendidikan kelompok A, standar penelitian kelompok B, standar pengabdian kepada masyarakat kelompok C, dan kelompok D adalah standar yang melampaui SNDT yang ditetapkan oleh PT. Berarti kita sekarang adalah kelompok D. Kelompok D. Di kelompok D itu dimulai dari mana? Dimulai dari standar identitas, standar tata pamo, standar kepemimpinan, standar kemahasiswaan, standar penjaminan mutu. Itu adalah untuk kriteria 2. Untuk kriteria dia 3 masuk, standar seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, standar layanan mahasiswa itu masuk, itu adalah untuk kriteria 3. Untuk kriteria 4, tambahkan adalah standar kesejahteraan, itu masuk ya. Untuk standar 5, keuangan dan sarana prasarana, tambahkan Ibu Bapak 2, standar sistem informasi dan standar perpustakaan. Yang di nomor 6 kriteria, tambahkan Bapak Ibu di sana adalah standar pengintegrasian, standar suasana dan seterusnya. Maka sekarang kita hitung. Kriteria 1 ada 1 tambahannya. Di kriteria 2 ada 3 tambahannya, tata pamong, kepemimpinan kerjasama dan penjaminan mutu ada 4 ya. Ada 4. Udah 5 nih standarnya nih. Di kriteria 3 itu ada 2, standar seleksi penerimaan mahasiswa baru, standar layanan. Di kriteria 4 kesejahteraan, di kriteria 5 ada 2. Ada 2 tadi. Di kriteria 6 ada 2 juga. Berarti standar integrasi itu adalah nomor 11. Itu, Pak. Clear, Bapak ya? Jadi kita sudah punya standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT melampaui yang nomor 11. Itulah yang Ibu Bapak nanti laporkan. Dilaporkanlah ini Bapak Ibu di pelaporan SPMI kita itu di bagian D, standar yang lain. Nah, kan ada Bapak Ibu di sana ya. Di luar yang sudah ada dalam list standar integrasi ya. Tanggalnya di sini adalah tanggal standar ini ditetapkan. Revisinya udahlah pasti revisi, udah revisi ke berapa, halamannya Ibu Bapak adalah halaman, ini hanya mengatakan halaman 1 dari berapa gitu Bapak Ibu ya. Di sini tuliskan nama standarnya. Jadi Ibu Bapak tuliskan adalah, pasti namanya standarnya adalah standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Inilah nama standarnya. Berarti saya memilih opsi yang kedua, membangun satu standar yang berdiri sendiri. Kemudian Ibu Bapak ada prosesnya di sini, perumusan, udah saya jelaskan semua Bapak Ibu ya. Ada pemeriksaan, ada persetujuan, ada penetapan, ada pengendalian. Oke, itu bagian depan. Di bagian yang kedua Ibu Bapak adalah visi, misi, tujuan Bapak Ibu ya. Inilah visinya, tuliskan visi perguruan tinggi Ibu Bapak, tuliskan misi perguruan tinggi Ibu Bapak, dan tujuan Ibu Bapak. Ya, 3 saja. Selama ini ditambahkan nilai-nilai boleh enggak? Boleh ya, boleh. Kemudian yang kedua, ini ada perubahan Bapak. Kalau dulu ini hanya rasionale, saya katakan sekarang jangan lagi hanya rasionale, tapi itu adalah alasan dan tujuan juga. Karena apa? Inilah Bapak Ibu nanti ketika Ibu Bapak menjelaskan bahwa di latar belakang ada namanya alasan dan tujuan mengapa perguruan tinggi itu menetapkan standar integrasi, Ibu Bapak tinggal ngambil dari sini saja. Nah, ini perlu kemarin sudah saya sampaikan ya, bagaimana mensinkronkan SPMI dengan SPMI, nanti kita coba cek lah ya, waktu kita ya, bagaimana caranya Ibu Bapak mensinkronkan SPMI dengan SPMI ya. Nah, rasionali Bapak Ibu pastikan, ini Bapak Ibu ambil dari tadi, sudah saya buat tadi Bapak Ibu, rasionale yang pertama tadi adalah adanya amanah Permendikbud nomor 3, sudah saya katakan tadi Bapak Ibu, kemudian tadi adalah kebutuhan akreditasi. Tujuannya sekarang Bapak Ibu jelas. Tujuannya adalah Ibu Bapak ambil dari dokumen kebijakan atau aturan dan peraturan akademik terkait dengan pengintegrasian. Bapak tinggal ngambil di sana saja. Ya, jadi tujuan dari penetapan standar ini adalah agar seluruh pengelola perguruan tinggi, UPPS-nya dan PS-nya memiliki satu rujukan bagaimana dosen itu mengintegrasikan hasil penelitian dosen, hasil pengabdian dosen untuk memperkaya proses pembelajaran. Jadi rujukannya adalah standar, itulah tujuannya Bapak ya. Silakan nanti Bapak Ibu menuliskan kalimatnya. Sudah tadi saya ulang-ulang.
Pihak yang bertanggung jawab, Bapak Ibu nanti tuliskan caranya. Bisa saya katakan itu ada tiga opsi ya. Opsi yang pertama, Ibu Bapak hanya menuliskan pihak yang terlibat tanpa menuliskan perannya apa. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Tetapi itu 10 tahun yang lalu. Yang kedua, Ibu Bapak menuliskan pihaknya dan menuliskan apa tanggung jawabnya. Tuliskan Bapak, itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, tuliskan Bapak Ibu adalah keterlibatan setiap pihak itu mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi sampai peningkatan. Itu Bapak ya. Tapi Ibu Bapak boleh memilih yang mana. Tapi hanya saya inspirasi, kalau boleh pilihlah Ibu Bapak adalah opsi kedua dan opsi yang ketiga. Maka saya katakan demikian, siapa yang akan kita libatkan? Satu pasti. Katakanlah pemimpin PT nanti langsung bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya dia? Bertanggung jawab apa? Memastikan ketersediaan kebijakan, pengintegrasian, penelitian, dan PKM dalam pembelajaran. Inilah tugasnya dia. Pemimpin. Ya, kalau Ibu Bapak mau menyatakan ketua boleh, rektor boleh, ya, direktur boleh, silakan. Ya, itu nomor 1. Itu yang harus Ibu Bapak nanti tuliskan ya Ibu Bapak ya. Yang kedua, itu adalah Bapak Ibu pasti adalah ketua program studi. Nah, apa tugasnya? Tulis lagi. Ketua program studi bertanggung jawab. Apa? Bla 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 bla. Silakan dituliskan. Tergantung kepada kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan, peraturan yang Ibu Bapak sudah susun tadi. Itu ambil dari sana semua, ya. Berikutnya, Pak, kami mau juga mengikutsertakan namanya kepala, boleh. Kepala LPPM bertanggung jawab, boleh bertanggung jawab. Silakan bla 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 bla. Silakan dituliskan. Apa tanggung jawabnya dia? Pak, kami ingin juga melibatkan dosen. Boleh. Kita tuliskan sekarang lagi. Kita lagi dosen. Dosen juga dilibatkan. Oke, maka sekarang dosen kita libatkan. Dosen nih bertanggung jawab bla 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 bla. Boleh nggak? Pak, kami juga perlu nih. Ternyata seluruh hasil penelitian dosen kami itu didokumentasikan, Pak. Di mana? Di perpustakaan. Berarti perpustakaan ikut dong, Pak. Ikut. Maka Ibu Bapak katakan lagi, kepala perpustakaan bertanggung jawab. Nah, silakan Ibu Bapak nih, ya, Bapak. Begitu cerita. Maka kita sudah selesai menuliskan sekarang pihak yang bertanggung jawab. Clear Bapak Ibu ya di sini ya. Berikutnya, definisi istilah teknis selalu saya katakan ini diisi terakhir. Diisi terakhir, meskipun tempatnya di tengah, tapi diisi terakhir ya. Oke. Maka sekarang kita mulai dengan pernyataan isi standar. Ingat Bapak Ibu, pernyataan isi standar saya selalu sampaikan Ibu Bapak, pastikan dulu di manual penetapan bagaimana pola merancang, merumuskan dan menyusun pernyataan isi standar Ibu Bapak. Saya selalu menginspirasi kalau boleh merumuskan pernyataan isi standar itu menggunakan konsep A, B, C, D. A dan B-nya masuk di nomor 5, C dan D-nya masuk di nomor 6 ya. Silakan. Oke, maka sekarang kita mulai. Apa yang harus saya buat? Tadi saya katakan tadi. Ternyata tadi saya katakan Pak, saya stop share dulu Bapak ya. Saya stop share dulu nih. Saya sudah katakan tadi Bu Bapak di materi yang saya sudah katakan itu perlu ada yang namanya dengan kebijakan, perlu ada pedoman, perlu ada prosedur. Gitu kan Bapak Ibu ya? Dan tadi sudah saya katakan juga perlu ada urutannya adalah ada yang namanya standar, ada keterlaksanaan, ada pengembangan mata kuliah ya. Ini akan menjadi aspek yang harus saya atur di pernyataan isi saya. Kalau demikian sekarang saya mau atur nih. Yang pertama, saya harus mengatur dong, harus ada standarnya ya. Oke, maka sekarang saya katakan, siapa yang akan kita tugaskan? Siapa yang harus kita tugaskan? 5.1, satu lah ya, 5.1. Saya mau tugaskan. Bolehlah saya tugaskan sekarang adalah, berarti kalau demikian adalah ketua program studi, kemudian kepala LPPM-nya sampai wakil rektornya boleh dilibatkan. Maka saya katakan demikian. Ketua Prodi, ketua PS lah ya, PS bersama dengan kepala
LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, berkewajiban memastikan tersedianya standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PKM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran. Udah selesai. Udah. Satu pernyataan isi standar sudah saya tuliskan, Bapak. Satu pernyataan isi standar sudah selesai. Itu Bapak ya. Itu dia. Udah satu tuh. Makanya selalu Bapak dalam setiap standar kita, pernyataan isi yang pertama pastikan dulu Ibu Bapak kita sudah menuliskan secara baik ketersediaan standar. Yang kedua tadi sudah kita katakan, kalau kita mau memastikan standar harus ada dong kelengkapan dokumen formalnya. Siapa yang akan membuat itu? Atasan. Berarti apa? Pemimpin. Maka saya katakan sekarang, pimpinan aja deh. Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan integrasi. Ini maaf nih ada integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Apa itu, Sob? Gitu dia, Bapak. Oke, ya. Udah, jadi udah dapat 2 ya, Pak? Sudah dapat 2 nih. Sudah dapat 2 sekarang adalah pengintegrasian kita ya. Pengintegrasian kita. Sudah dapat 2 pernyataan isi kita sekarang. Nah, berikutnya sekarang jadi kita katakan, Pak harus diatur ya, Pak. Ternyata harus ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring, ada evaluasi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Bapak sebagai peserta, perlu saya aturkan? Perlu. Maka siapa yang akan kita tugaskan ke sana? Ketua program studi lah, ya. Ketua program studi berkewajiban memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan, integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu sekalian. Selesai. Udah 3 pernyataan saya. Pak, kami mau mengatur dong, Pak, harus jelas dosennya itu harus mencantumkan hasil penelitiannya itu dalam bentuk apa. Boleh nggak kita atur? Silakan. Silakan. Maka sekarang kita buat. Silakan. Maka jadi apa? Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, itu Pak ya, mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai apa? Sebagai rujukan perkuliahan. Selesai. Dan sudah satu. Sudah satu saya, Pak. Pak, kami mau mengatur juga ya. Boleh dong hasil penelitian dosen itu dijadikan jadi pengayaan proses pembelajaran sebagai apa? Rujukan mereka mengerjakan tugas mahasiswa. Boleh, saya buat lagi. Saya buat lagi nih, ya. Nih saya buat lagi, Bapak. Bunyinya demikian sekarang. Bunyinya demikian nih. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan kalau Bapak Ibu mau buat penelitian pengabdian boleh ya Bapak ya. Penelitian dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam rencana tugas mahasiswa sebagai rujukan mahasiswa
melaksanakan lah ya, melaksanakan RTM-nya. Itu beres, Bapak. Sudah kita udah 5 pernyataan. Jadi semua udah kita atur. Jadi ketika nanti asesor datang, bagaimana dasarnya kita udah kita punya semua. Berikutnya Bapak Ibu, jika Ibu mau mengatur nih, nah boleh juga nih. Oke. Nah, sebagai rujukan mahasiswa nih, ya. Misalkan kita katakan nih, ketua ini untuk skripsi ya, boleh. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen nih, pembimbing, pembimbing ketika dosen, pembimbing tugas akhir mahasiswa, baik dia dalam bentuk skripsi, KTI dulu Bapak ya, KTI, skripsi, kemudian adalah skripsi, tesis, kita buat nih, tesis, disertasi, nah gitu Bapak ya, oke. Nih, mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengayaan penulisan, karya akhir mahasiswa yang dinyatakan dalam apa Bapak? Silakan. Boleh silakan Bapak. Sebagai apa? Rujukan atau referensi. Boleh sebagai akan dalam referensi apa Pak? Referensi karya akhir mahasiswa. Oh, udah Bapak. Nah, kalau Ibu Bapak ini, jika Ibu Bapak mau mengatur sendiri untuk PKM, buat lagi yang sama untuk PKM. Pak, boleh nggak selain perkuliahan, misalnya apa? Pak, mereka mengerjakan pekerjaan apa? PKL misalkan, praktek kerja lapang, boleh, silakan. Diatur semua Ibu Bapak. Maka kita sudah buat ini adalah pernyataan-pernyataan isi kita. Silakan Ibu Bapak yang mengatur. Jadi nanti Bapak Ibu, jika mau diatur terpisah untuk PKM, oke, dibolehkan ya, silakan. Nah, jikalau Bapak Ibu nanti tidak, Pak, kami nggak usah terpisah ya, satu-satu saja, sekaligus boleh nggak? Boleh. Berarti langsung di sini nih, hasil penelitian dan PKM, boleh Bapak ya. Semua hasil penelitian dan PKM itu dijadikan dalam satu pernyataan isi. Oke, beres. Satu lagi tadi, Pak, kami ternyata tadi ada PKL, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Berarti adalah, berarti di sini adalah ketua ya, ketua program studi atau ketua program studi PS nih Pak. Oke, berkewajiban memastikan setiap mahasiswa gitu menggunakan gitu kan hasil penelitian dosen yang relevan dengan proses pelaksanaan praktek kerja lapang. Gitu. Pak, kami juga punya ternyata di bengkel. Boleh Bapak Ibu. Dinyatakan di situ ya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah sudah clear bagaimana kita cara membuat pernyataan isi standar ya. Kemudian Bapak Ibu adalah, bagaimana kita membuat indikator capaiannya. Indikator capaiannya Bapak Ibu adalah sederhana saja, saya menyatakan inilah nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itulah AB, nomor 6 itulah C dan D ya. Maka sekarang Bapak Ibu, pernyataannya nih, 5.1. Pernyataan isi standar, 5.1. Udah. Apa indikator capaiannya? Oh, apa tadi katanya? Oh, ternyata nomor 1 harus ada standar ya. Maka saya katakan sini adalah tersedianya standar integrasi bla 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 ya. Base lainnya, oh kami belum punya Pak, nggak apa-apa, belum punya 0. Tahun depan ada, itu tahun ini 2021 2022 ada dong, ada. 2022 ada. Sorry ini apa ini? Sorry. Kok jadi bisa besar sendiri dia? Jangan begitu dong, jangan besar-besar, kecil-kecil aja dulu. Ini juga ada, gitu ya. Nah, di sini nih, kami mau update Pak, maka di sini adalah update ya, gitu Bapak. Nah, 5.2 dikatakan di sini apa? Sama nih, harus ada kebijakan pedoman prosedur ketentuan. 5.2 itu meminta tentang itu dia Bapak. Tersedianya kebijakan, kebijakan ya, pedoman, prosedur dan aturan ya, aturan. Udah Bapak. Sudah ada atau belum? Kalau belum ada, kita buat dulu dia 0. Nah, dan seterusnya. Ada. Oh iya,
Ada satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini 5.3 pemantauan terlaksana lah ya. 4. Setiap mengintegrasikan penelitian dalam pengayaan proses RPS. Berarti apa? Jumlah RPS yang menyatakan bentuk pengintegrasian. Itu apa? Jumlah RPS-nya. Nomor 5 adalah jumlah RTM-nya. Nomor 6 adalah jumlah skripsi mahasiswa. Nomor 8 adalah jumlah PKL yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu aja di sini Bapak indikatornya ya. Soal capaiannya, silakan Ibu Bapak menetapkan di tempat masing-masing. Strateginya, nah saya mau katakan Bapak Ibu, strateginya ada 2 Bapak, ada namanya strategi spesifik, ada namanya strategi untuk yang generik. Strategi generik misalnya adalah Ibu Bapak hanya menuliskan 7.1 strategi Ibu Bapak, strategi terkait dengan perencanaan. Itu Bapak, perencanaan. Bagaimana Ibu Bapak merencanakan pengintegrasian. 7.2 strategi yang terkait dengan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan. Udah. 7.3 strategi yang Ibu Bapak terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Itu aja Bapak Ibu, tuliskan Bapak Ibu di sini. Evaluasi. 7.4 Ibu Bapak adalah strateginya Ibu Bapak terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang bagaimana Ibu Bapak merencanakan pernyataan isi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 dan seterusnya. Tetapi saya minta Ibu Bapak, yang Ibu Bapak tuliskan di sini adalah hal-hal yang bisa kita PP-kan sepanjang periode. Berarti nomor 1 dan nomor 2 tidak perlu ada strateginya khusus, tapi Ibu Bapak hanya menuliskan strategi untuk mencapai nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, dan seterusnya Ibu Bapak ya. Oke. Nah, kemudian dokumen terkait. Ada 2 Bapak Ibu, nanti tolong diperbaiki dokumen masing-masing ya. Sekarang harus dulu Bapak Ibu, ada namanya dokumen terkait implementasi SPMI, dokumen terkait bukti kinerja. Kalau dokumen terkait bukti implementasi pasti adalah nomor 1 itu bicara mengenai adalah keperluan dengan dokumen manual. Harus ada manualnya Bapak Ibu ya. Manual apa? Manual PPE, PP. Kemudian B, Bapak Ibu harus ada Bapak Ibu harus menyediakan namanya prosedur. Prosedur ya, udah tadi saya katakan prosedurnya. Silakan Bapak tadi udah saya katakan ya, prosedur terkait dengan PPE. Kemudian Bapak Ibu C, Ibu Bapak tadi adalah formulir yang juga tadi Bapak ya, formulir PPEPP. Udah tadi saya buat di materi saya. Dokumen terkait bukti kinerja adalah Ibu Bapak. Berarti adalah 1. A. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan. Berapa sih mata kuliah yang dikembangkan Ibu Bapak? B. Jumlah RPS yang telah mengintegrasikan. Ya, sama. Berikutnya lagi, C, jumlah RTM. Oke. Dan yang berikutnya ya, D, sebanyaknya lah yang tadi, Pak. Jumlah skripsi mahasiswa yang telah menggunakan ya hasil penelitian dosennya. D, E adalah jumlah PKL yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, dan yang terakhir adalah F, pasti adalah laporan pemantauan dan laporan pemantauan pelaksanaan integrasi. Udah selesai Bapak. Yes. Itu adalah dokumen standarnya. Nah, referensi eksternal, peraturan-peraturan, referensi internal pasti adalah Ibu Bapak punya pasti ada statutanya, ada renstranya, ada pedoman penelitiannya, ada pedoman PKM-nya, dan seterusnya ya. Oke, selesai. Maka Ibu Bapak telah menyelesaikan satu standar. Cepat tuh, tidak ada 30 menit, saya sudah menyelesaikan satu standar. Demikian Bapak Ibu. Gampang tuh buat standar. Oke. Itu Mas Iksan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mas Iksan? Itu adalah sementara nyimak Pak Isar. Yes. Izin bertanya Pak Isar. Mangga. Mohon izin Pak. Dari Pak Anton dari AMP Pak. Oke. Untuk dokumen standar yang disampaikan Pak Isar itu apakah bentuk baku Pak?
Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, soal template-nya Bapak Ibu ya, itu nanti Ibu Bapak boleh pakai sistemnya adalah sistem kotak atau sistem narasi, boleh ya Pak, A, B, C, D. Tetapi untuk kontennya Pak? Konten-konten itu baku Bapak, itu harus. Oh harus ya? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9 itu baku Bapak, baku. Susunannya juga ya Pak berarti ya? Apa? Gimana Pak? Susunannya juga ya Pak? Susunan dari... Iya Bapak, iya. Karena kan kita sudah bikin juga Pak SPMI, tapi yang mungkin agak beda ya Pak Insar gitu. Jangan. Mungkin harus disesuaikan dengan bentuk yang sekarang. Ya, disesuaikan. Iya. Terima kasih Pak Insar. Sama-sama. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Boleh bertanya Pak. Oke. Oh ini ada nih Bapak. Ini adalah Ibu Bapak, bentar Ibu ya. Dari ada Ibu Doki. Ada Ibu Doki. Ada. Ini sahabat lama ini, lama. Ibu boleh Bu, boleh. Ini boleh, saya silakan. tulis Pak. Ya, silakan Ibu ya. Maaf namanya Apakah pimpinan UPPS tidak terlibat dalam standar ini? Jikalau saya katakan Ibu Bapak dari dulu Bapak Ibu ya, jikalau standar itu memang ditetapkan di PT dan keterlaksanaannya dijaminkan di UPPS, maka pimpinan UPPS harus ikut. Harus ikut Ibu, harus ikut dia. Terutama di mana? Terutama di dalam memastikan keterlaksanaannya. Karena Ibu Bapak, kalau kita perhatikan dengan baik, apa yang ditanyakan di dalam IAPS maupun IAPT kan bunyinya demikian Bapak Ibu. Standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi digunakan sebagai rujukan oleh UPPS, dan UPPS itu bertanggung jawab untuk memastikan keterlaksanaannya. Oleh karena itu Ibu Doki, boleh nggak pimpinan UPPS? Harus Ibu, harus ikut Ibu ya, harus ikut. Jadi siapa di situ? Ya berarti adalah atasannya dari Prodi lah. Atasannya Prodi, berarti bunyinya nanti akan menjadi demikian. Ketua program studi, karena kan dosen itu kan miliknya Prodi ya, berarti dia bertanggung jawab langsung ke ketua program studi. Maka dia ketua program studi bersama dengan siapa? Di sana Pak, wakil dekan atau dekan lah Ibu Pak ya, bersama dengan yang di UPPS dan kepala LPPM-nya. Kepala LPPM harus ikut karena memang dialah yang mengelola penelitian kita, mengelola pengabdian kepada masyarakat. Tapi penanggung jawab pelaksanaannya itu adalah semuanya ada di program studi. Gitu Ibu ya. Karena indikator itu adalah kan di universitas ya Pak ya. Ya, untuk yang sekarang ini. Nah, yang tadi jumlah itu adalah jumlah berarti agregat dari semua prodi kan? Yes, Ibu Bapak sekalian, kalau kita mau, karena kita kan sekarang program studinya, ini pertanyaannya bagus dari Ibu Doki dan Ibu Bapak sekalian, ini banyak pertanyaan. Saya hanya menginspirasi saja. Kalau seandainya Ibu Bapak, di Ibu Bapak itu punya yang namanya dengan program studi UPPS, maka semua indikator kinerjanya kita itu Ibu Bapak bolehlah breakdown per UPPS-nya. Per UPPS ya. Jikalau Ibu Bapak tidak punya UPPS, hanya punya program studi, Ibu Bapak bolehlah setiap ada indikator capaian yang sifatnya kuantitatif, Ibu Bapak bolehlah turunkan itu per program studi. Itu akan jauh lebih baik. Contoh misalnya seperti yang tadi, jumlah mata kuliah yang dikembangkan kan? Berarti adalah indikatornya adalah jumlah mata kuliah yang dikembangkan. Maka kalau saya punya UPPS, saya akan buat A, UPPS 1, B, UPPS 2, C, UPPS 3. Gitu Bapak. Nanti targetnya berapa per UPPS? Kalau saya tidak punya UPPS, saya punya Prodi. Katakanlah Prodi saya ada 10. Nanti bisa saya buat juga di situ. Berarti saya buatnya jumlah mata kuliah yang dikembangkan. A, PS1, B, PS2, sampai sebanyak PS kita. Itu akan jauh lebih baik. Tapi jikalaupun Ibu Bapak tidak membuat itu semua, hanya menyatakan adalah secara agregat untuk sebuah perguruan tinggi, maka Ibu Bapak yang saya jelaskan tadi itu adalah standar yang ditetapkan oleh PT dengan indikator capaian perguruan tinggi. Jadi agregatnya Ibu Doki ya. Begitu Ibu Doki. Sama-sama. Tapi kalau pakai UPPS sekarang enakan Ibu Doki, kalau saran saya, di indikator capaian itu meskipun ditetapkan di level perguruan tinggi, bolehlah di-deploy, diturunkan di UPPS 1, UPPS 2, supaya lebih jelas Ibu. Jadi nanti menjadi indikator dari UPPS ya Pak ya? Persis Ibu. Ya. Karena program studi sekarang kan itu adalah, akreditasi program studi kan diusulkan oleh UPPS. Ya, betul. Semua data yang kita pertanggungjawabkan kan data UPPS-nya Bu. Ya. Plus nanti ada
concern tertentu di kriteria 6 itu kriteria yang dibicarakan di tingkat PS, tapi kebanyakan kan UPPS Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, sama-sama. Ini sahabat lama nih Ibu Dok ini. Udah lama nggak ketemu. Iya Pak, sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, ada satu lagi Mas Iksan dari Ibu Sri Supenia. Ya. Mohon arahannya Pak Hisar. Sementara ini kami standar yang ada di perguruan tinggi kami itu, halo? Ya Ibu silakan, saya dengar. Penetapannya itu ditandatangani oleh ketua. Padahal yang saya terima dari Bapak ini ada ketua yayasan. Bagaimana Pak kalau kita tanda tangan ketua PT Pak? Jadi gini Bapak, ini Ibu, kalau kita masih menggunakan Permeristek Dikti nomor 62 tahun 2016, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keenam, itu bunyinya demikian Bapak Ibu ya. SPMI itu ditetapkan dalam peraturan rektor bagi PTN. Dan ditetapkan dalam peraturan penyelenggara bagi PTS setelah memperoleh persetujuan dari Senat. Itu jelas Ibu ya. Berarti kalau dia PTS, siapakah yang akan menetapkan dokumen SPMI-nya? Adalah yayasan. Siapakah yayasan ini? Yayasan ini ada 3 Ibu. Pembina yayasan, pengurus yayasan, dan pengawas yayasan. Siapakah yang tanda tangan? Itu adalah pengurus yayasan. Sampai sekarang Ibu ya, sampai sekarang pengurus yayasan. Ketua tidak ya Pak? Tidak. Berarti untuk dokumen yang lama bagaimana Pak? Dokumen yang lama Ibu, kalau demikian sebetulnya tidak perlu harus revisi Bu, itu hanya koreksi saja. Dikoreksi saja, berarti nanti Ibu Bapak demikian ya. Ketika nanti Ibu Bapak menjilid kita punya dokumen itu, katakanlah dokumen kebijakan. Di depan adalah cover dokumen kebijakan. Setelah ada kebijakan masuk yang tadi adalah pengesahan Bapak Ibu ya, baru masuklah SK yayasan kalau PTS, SK yayasan kalau PTS, kalau PTN adalah SK rektornya. Setelah ada SK itu masuklah kemudian SK yang datang dari senatnya Ibu, senatnya. Nama bunyi senatnya adalah surat rekomendasi, surat pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan senat. Jikalau hanya persetujuan senat ya Pak. Ya, senat. Setelah itu barulah kata pengantar dan seterusnya. Begitu cara untuk menjilid satu dokumen SPMI. Ya. Itu Ibu ya. Jadi terima kasih Pak Hisar. Bangga. Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada lagi, pas lah waktu kita juga akan 2 jam ya. Jadi pas kita jam 5. Jadi Ibu Bapak, kalau nanti Ibu Bapak ini kami dari L2 Dikti Monas ya Mas Iksan ya. Kalau memungkinkan sih kami selalu ingin berbagi kepada hal-hal isu-isu yang Ibu Bapak rasa perlu untuk kita bicarakan ya, untuk kita bicarakan. Nah, misalkan Ibu Bapak kita merencanakan bulan depan itu kalau masih berkenan kita namanya dengan sinkronisasi SPMI dengan SPME ya, supaya Ibu Bapak memastikan bahwa apakah dokumen standar yang sudah kami buat itu sudah sinkron nggak sih dengan kebutuhan kita untuk menuliskan akreditasi. Begitu Ibu. Mangga Mas Iksan, saya kembalikan kepada Mas Iksan. Mangga. Siap, terima kasih Pak Hisar. Menarik sekali ya Pak ya, sangat detail tadi Bapak menyampaikan. Tapi terus terang Pak, saya juga belum terlalu ngikutin tadi ya Pak. Mungkin nanti Bapak Ibu juga yang masih belum, ini kami sudah merecording, jadi mungkin nanti ada bagian-bagian yang perlu diulang apa yang tadi Pak Hisar sampaikan. Nanti recordingnya akan kami sampaikan ya Bapak Ibu melalui WAG. Nanti kita bisa putar lagi bagian-bagian mungkin nanti yang tadi ada yang terlalu cepat atau mungkin Bapak Ibu sedang tidak fokus, bisa dilihat di recordingnya. Nah, seperti itu Pak Hisar. Pak, untuk jadwal mungkin saya mohon izin Pak. Untuk 2 minggu ke depan, kalau boleh kita sela dulu dengan perguruan tinggi yang masih belum melaporkan, Pak Hisar. Oh, boleh. Jadi sekaligus saya laporkan kepada Pak Hisar dan Bu Yunin. Dari pantauan kami, Pak, data sudah mulai bergerak, Pak. Data perguruan tinggi yang melaporkan. Dari pertemuan kita terakhir, sudah ada tambahan sekitar 25 perguruan tinggi. Kami memantau masih banyak perguruan tinggi vokasi yang masih belum mengisi, Pak. Jadi kalau boleh 2 minggu lagi kita sela untuk sesi khusus bagi perguruan tinggi yang belum mengisi ini, Pak. Boleh. Nanti setelah itu kita bisa lanjutkan lagi dengan tema-tema yang
yang request dari Bapak Ibu yang ada di grup. Jadi untuk 2 minggu lagi mungkin kita bisa fokus dulu kepada PT-PT vokasi khususnya Pak, sebagian besar akademi dan politeknik yang masih belum. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Hisar Sirait yang tidak bosan-bosannya ya Pak ya. Sabtu Minggu juga tetap dijawab Pak Hisar. Ya. Terutama kalau Liverpool ya Pak ya. Oh iya, kalau udah Liverpool menang Pak, semangat saya bertambah banget lah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mas Ihsan izin menyampaikan jikalau nanti 2 mingguan ke depan kita langsung BIMTEK langsung aja Mas. Boleh, siapa? Karena kan kalau Ibu Bapak lihat di YouTube saya, itu kan saya langsung BIMTEK langsung itu. Ya, saya bisa membuka sendiri, saya bisa masukkan sendiri apa. Kalau nanti ada di antara Ibu Bapak yang hadir pada saat ini yang mau kita bantukan, ya Pak. Nanti kita jadikan dia menjadi contoh Pak. Menjadi contoh, langsung kita katakan ini diisi, ini cara mengisinya nanti semua kita jelaskan. Karena yang ada ini pokoknya kalau bisa sebelum Idul Fitri 100% lah L2 di wilayah 3. Janji kita kan Pak bulan Mei sudah harus 100%. Ya, semangat ya Pak ya. Semangat Pak. Terima kasih Pak Hisar. Sama-sama. Nanti materi yang saya sampaikan, kemudian sama contoh standarnya, itu sebagai contoh yang minimal Ibu Bapak ya. Itu minimal ya. Itu minimal, silakan dikembangkan di masing-masing. Itu hanya inspirasi dari saya saja ya. Silakan Ibu Bapak pergunakan. Izin bertanya Pak Hisar dan Pak Ihsan. Dari mana ya? Silakan Ibu. Dari Widya Tanjung. Silakan Bu. Dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oh ya, sahabat juga nih. Sama Prof. Asep. Salam sama Prof. Asep ya. Iya Prof. Ya kemarin tuh saya sudah melengkapi yang SPMI Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya kan semuanya sudah saya isi data-datanya. Tapi kenapa di situ statusnya masih silang ya Pak ya? Jadi belum checklist gitu, belum lengkap. Ya baik Bu, mengenai status verifikasi ya Bu. Verifikasi, jadi pada saat ini Bu mungkin kami perlu sampaikan, dikti dan diksi itu masih pada tahapan memilih FASWIL, Bu. Memilih FASWIL, fasilitator wilayah yang nantinya diberikan tugas untuk menilai atau memverifikasi dokumen yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemarin kita ikut merekomendasikan FASWIL untuk diksi, Bu. Jadi sudah terpilih FASWIL diksi. Nah, mungkin itu dalam waktu dekat akan diberikan tugas. Nah, untuk dikti saya belum mendapat arahan lagi, Bu. Mudah-mudahan juga segera ada suratnya untuk kita merekomendasikan siapa-siapa yang ditunjuk menjadi fasilitator wilayah yang akan menilai atau memverifikasi dokumen. Nah, jadi memang seluruh perguruan tinggi, Bu, sekarang kondisinya memang belum terverifikasi. Nah, mudah-mudahan saya kira catatan juga. Ada yang salah, Pak, di saya. Enggak, Bu. Memang seluruhnya, Bu. Memang seluruhnya Bu Widya belum terverifikasi. Satu lagi. Ya, silakan, Bu. Kemarin kan kita diarahkannya menggunakan Google Doc ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita menggunakan file tapi tetap bisa kita sharing, apakah boleh atau memang khusus Google Doc aja? Iya, Google Drive mungkin ya Bu maksudnya. Google Drive maksud Google saya. Drive, ya. Ya kalau defaultnya itu seperti di panduan itu Google Drive Bu, sebaiknya Google Drive aja. Oh baik siap. Tapi jangan lupa di ini ya Bu ya, jangan lupa diklik share-nya ya Bu, karena banyak juga yang lupa klik akhirnya kita nggak bisa jangan buka. Di-restricted Bu ya. Jangan di-restricted, ya betul. Siap. Makasih banyak Pak Hisar. Ya sama. Oke, baik. Dan ini juga Pak Hisar, mungkin saya sedikit Pak, klinik SPM ini juga jadi percontohan akhirnya Pak, karena beberapa klinik kami baru launching. Minggu depan kita launching klinik jurnal Pak, jurnal akreditasi. Kemudian klinik MBKM yang arahnya kepada reorientasi kurikulum, Pak. Oke. Dan klinik mahasiswa. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa bergabung pada klinik-klinik kami yang lain. Ya mungkin itu ya Pak Hisar ya. Kita sudah di pukul 17, tepat ya 2 jam. Pak Hisar telah memberikan banyak masukan-masukan yang baik kepada kita. Dan kami di LL Dikti seperti semangatnya Ibu Kepala ya Pak. Dari Jakarta untuk Indonesia itu benar-benar diimplementasikan Pak, karena hari ini teman-teman dari Papua itu juga datang Pak belajar secara mendetail bagaimana MBKM, kemudian bagaimana mendapatkan pendanaan matching fund, kompetisi fund, PDRK. Oh iya, Selasa juga kami ada BIMTEK matching fund. Nah Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan lolos seleksi mudah-mudahan bisa bergabung di BIMTEK kami di hari Selasa matching fund ke DRK.
Nanti kita bareng-bareng submit ke laman Kedereka, mudah-mudahan tidak dekat deadline sehingga laman Kederekanya tidak crash, Pak. Kalau semakin dekat deadline bertumpuk akhirnya crash. Mungkin itu Bapak Ibu acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan belum terjawab itu tidak usah khawatir karena ini BIMTEK-nya rutin tiap 2 minggu sekali dan kita juga terus komunikasi secara intens di WhatsApp group. Jumlah member juga terus bertambah, Pak Isar. Seperti hari ini juga kami sudah masukkan beberapa lagi Bapak Ibu yang request. Jadi mudah-mudahan nanti grup juga rencana kami akan pisah, Pak, Dikti dengan Diksi karena kapasitas WAG itu terbatas 250. Kami harus pisahkan Dikti dengan Diksi, mudah-mudahan menjadi lebih efektif. Mungkin itu sekali lagi terima kasih Pak Hisar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Enggak usah marah-marah, Pak, yang ambil arah sini. Tetap semangat. Terima kasih. SPMI ya Pak ya. Selamat sore. Yo, selamat sore semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak Hisar. Terima kasih Pak Hisar. Pak Hisar atas ilmunya. Banyak Pak Isan, Mbak Dian. Salam sehat selalu. Thank you Ibu Bapak semua, terima kasih ya. Terima kasih Pak Isan. Selamat sore semuanya. Salam SPMI Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu. Izin lift. Terima kasih Pak Isan. Pak Isan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Mas Isan. Pak Irawan. Pak Isan. Pamit. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami akan menutup Zoom ini. Terima kasih sekali lagi.